Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tema 4, subtema 1 untuk fokus pelajarannya bahasa Indonesia. Kemudian untuk fokus materinya itu ada dua. Yang pertama, menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah. Yang kedua, kata baku dalam kalimat efektif. Kita langsung ke materi yang pertama. Menuliskan informasi penting dari sebuah teks. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Kemudian yang kedua, catatlah informasi penting dari teks. Ini semisal kalian baca sebuah teks, menemukan beberapa kata, 2 kata, 3 kata, yang kalian anggap penting, kalian catat terlebih dahulu, entah di buku ret-retan atau buku catatan kalian. Kemudian, kembangkan informasi tersebut menjadi kalimat yang utuh. Jika dalam sebuah paragraf kalian menemukan, semisal di kalimat pertama kalian menemukan sebuah informasi penting, ada 2 kata, di kalimat ketiga atau selanjutnya kalian menemukan informasi penting lagi, kalian catat ya. Kemudian dari beberapa informasi penting tersebut kalian kembangkan menjadi sebuah kalimat yang utuh. Kata-katanya digabung ya, menjadi sebuah kalimat yang utuh. Kemudian yang keempat, rangkailah kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf baru. Ya. Yang terakhir, sampaikan secara lisan, boleh langsung kalian ngomong di depan, entah di depan kamera ataupun di kelas, ya, kalau sudah pembelajaran tatap muka tentunya, atau kalian tulis terlebih dahulu, ya, biar kalian punya catatan, ya. Selanjutnya, menuliskan informasi penting dari teks. Ini ada sebuah contoh, Pak Guru kasih contoh sebuah teks, kalian baca, kalian cermati. Ya. Kita baca bareng-bareng ya. Arus globalisasi yang pesat sangat berpengaruh bagi berbagai bidang kehidupan, khususnya di bidang teknologi. Kemajuan yang semakin canggih dan inovatif diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia dan memberikan manfaat positif bagi kehidupan. Diciptakannya mesin atau robot telah membantu pekerjaan yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia. Coba kalian cari dari kalimat pertama ini ya, sampai teknologi titik. Kalian cari informasi pentingnya yang mana? Ya. Kemudian di kalimat berikutnya, dari kemajuan teknologi sampai kehidupan, kalian cari informasi yang kalian anggap penting. Kemudian di kalimat terakhir, kalian juga cari mana yang kalian anggap informasi penting. Kalau sudah, kalian catat dan kalian jadikan menjadi sebuah kalimat yang utuh atau digabungkan. Ya. Nih, ada jawaban ya. Informasi penting yang terkandung dalam teks yaitu arus globalisasi. Ini dari kalimat pertama ya. Kalimat pertama ini, arus globalisasi berperan penting terhadap kemajuan teknologi ya. Loh, kok bisa dikatakan berperan penting? Ini, arus globalisasi yang pesat sangat berpengaruh bagi berbagai kehidupan, terkhususnya di bidang teknologi ya. Ini kenapa bisa mendapatkan kata ini diperoleh dari sini ya. Kemudian kemajuan teknologi dari kalimat kedua ya. Hal ini, berperan penting ini juga didasarkan dari kalimat yang lain ya. Oke, sudah paham ya. Kita lanjutkan ke kata tanya. Kata tanya sebenarnya itu ada 6. Yang pertama, apa? Apa ini untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kata tanya yang kedua, di mana? Ini untuk menanyakan tempat. Kapan? Untuk menanyakan waktu. Kemudian siapa? Ini untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat. Mengapa? Ini untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Yang terakhir, bagaimana? Kata tanya untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Ya.
Perhatikan contoh berikut. Ini ada sebuah informasi. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya. Dari informasi penting ini, kira-kira kalimat tanya yang tepat itu apa? Nah, yang pertama kalian harus memperhatikan ini. Informasi pada kalimat tersebut adalah berupa waktu terjadinya suatu peristiwa. Nah, waktu. Untuk menanyakan waktu, itu butuh kata tanya kapan. Jadi, kalimat tanya yang tepat adalah kapan terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bisa nggih? Kita lanjutkan ke materi yang kedua. Mengenal ciri-ciri kosakata baku. Kosakata baku itu apa? Kosakata yang pengucapannya sesuai kaidah yang dibakukan atau dalam PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ciri yang pertama itu tidak dipengaruhi bahasa daerah atau bahasa asing. Ya, kalian harus menggunakan kosakata baku itu kosakata bahasa Indonesia yang tertuang dalam KBBI. Selanjutnya, yang kedua, bukan ragam percakapan, bukan seperti logat. Nah, ya itu ragam percakapan. Selanjutnya, yang ketiga, tidak berbelit-belit atau istilahnya eksplisit. Kemudian tidak bermakna ganda, ya. Yang kelima, tidak mengandung hiperkorek. Hiperkorek ini maksudnya perbuatan memperbaiki secara berlebihan sehingga hasilnya malah menjadi sebaliknya. Ya. Kemudian yang keenam, tidak mengandung pleonasme. Pleonasme maksudnya pemakaian kata-kata yang lebih daripada yang diperlukan. Ya. Boros kata istilahnya. Lanjut, ini ada sebuah kuis, ada sebuah teks tentang bunga teratai. Dari sebuah teks tadi, sebuah teks bunga teratai, kalian coba buat kalimat tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Contoh ya, untuk kata tanya di mana. Kata tanyanya, di mana bunga teratai itu bisa tumbuh. Ya. Coba untuk kata tanya apa sampai kapan, itu kalian buatlah kata tanyanya. Bisa nggih? Untuk video kali ini sudah selesai. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.